Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para peserta. Ini saya dengan Endah Sri Wulandari ya sebagai tutor hari ini. Nah, di sini nanti saya akan membahas mengenai asuhan kebidanan. Asuhan kebidanan yang kehamilan gitu ya. Karena untuk ujian kompetensi 25%-nya adalah pembahasan ini soal-soal mengenai kehamilan. Begitu ya Ibu-ibu. Lanjut saja untuk soalnya, untuk kasusnya. Nah, di sini kalau kita belajar mengenai ini ya pembahasan kasus, yang pertama adalah apa sih pertanyaannya itu harus diperhatikan lebih dulu. Nah, kalau karena pertanyaannya itu hampir mirip ya Ibu-ibu dari tindakan awalnya apa, terus apa yang harus dilakukan bidan. Nah, ini untuk kasusnya sendiri di sini seorang ibu ya datang periksa kehamilan di puskesmas. Ibu datang merasa kondisinya baik-baik saja dan tidak ada keluhan. Kemudian ibu melakukan pemeriksaan dan hasilnya didapatkan. Nah, ini usia kehamilannya 32 minggu, Ibu-ibu. Kalau 32 minggu berarti termasuk pada trimester ketiga gitu ya. Nah, di sini ada tekanan darahnya 150 per 95 milimeter Hg. Nah, ini salah satu temuan ya benang merah pada kasus ini. Untuk nadinya ini ada 79 kali per menit, respirasi rate-nya 24 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Kemudian bidan memonitor kondisi pasien secara intensif. Berdasarkan kasus ini dilakukan manajemen sesuai SOP dengan komunikasi dan kolaborasi. Nah, pertanyaannya, tindakan apa yang paling tepat ya pada kasus ini yang seharusnya bidan lakukan sesuai aspek kompetensi MPAKP gitu ya. Nah, pada kasus ini ya sudah ada benang merahnya atau dua kata kuncinya. Di sini ada tekanan darahnya 150 per 95 milimeter Hg. Untuk selanjutnya ini hasilnya normal ya. Untuk kondisinya masih fisiologis, masih normal. Kemudian TTV yang lain juga normal. Terus ada lagi kata kuncinya itu komunikasi dan kolaborasi. Untuk kolaborasi ini pasti sudah tahu kan ya apa yang seharusnya bidan lakukan pada manajemen kasus ini. Yang pertama kita bahas untuk jawabannya. Ini ya. Yang pertama identifikasi risiko. Benar, ini jawabannya sudah benar. Tapi ya yang ditanyakan tindakan apa yang paling tepat, otomatis kita sudah melakukan identifikasi risiko dari ya didapatkan usia kehamilan ibu, kemudian tekanan darahnya berapa, TTV-nya juga ini sudah didapatkan, begitu ya ibu, kondisi ibunya ibu juga dari hasil anamnesa merasa baik-baik saja. Nah, itu termasuk identifikasi risiko. Nah, pada jawaban A ini benar atau tidak? Belum tepat ya ibu-ibu. Nah, kemudian pada eh, jawaban B ini asuhan terpusat. Kita tahu bahwa asuhan terpusat itu terpusat pada seorang wanita. Jelas karena sebagai bidan itu kita melakukan asuhannya dengan wanita. Nah, kita tahu tentang model midwifery of care. Di situ juga di mana women is primary actor, di mana perempuan adalah aktor utama dari pelayanan asuhan kebidanan. Tapi untuk asuhan terpusat ini kurang tepat ya. Kemudian lanjut untuk kolaborasi interdisipliner. Nah, kalau di soal kasusnya sudah ada kata kunci komunikasi dan kolaborasi. Fungsinya apa kolaborasi interdisipliner ini? Nah, untuk pemberian terapi dan mungkin pasiennya membutuhkan penanganan medis yang lebih lanjut atau butuh tindakan-tindakan yang lebih lanjut, mungkin kolaborasi dan atau rujukan dan seterusnya. Nah, kalau jawaban C ini kolaborasi interdisipliner ini sudah tepat ya Ibu-ibu dibanding jawaban untuk A, B, dan mungkin kita bahas lagi untuk yang D, komunikasi terapeutik. Pasti seorang bidan kan harus memberikan eh, komunikasi terapeutik ya, itu sudah pasti. Tapi itu bukan jawaban yang tepat ya. Kemudian selanjutnya melakukan rujukan. Nah, ini benar kalau sudah kita lakukan pengelolaan risiko.
Pengelolaan risiko tadi termasuk pada kolaborasi interdisipliner ya. Kemudian identifikasi risiko itu pada tahap awal. Maka untuk jawaban yang benar adalah C, yaitu kolaborasi interdisipliner. Dari sini ibu-ibu paham? Oke, sudah paham ya. Kemudian pada pembahasannya ini, nah tadi saya jelaskan kata kunci ada tekanan darah. Tadi tekanan darahnya eh, ada 150 per 95 per 95 mm Hg. Kemudian komunikasi dan kolaborasi dengan dokternya untuk pemberian terapi dan penanganan lebih lanjut gitu ya. Kemudian tindakan yang seharusnya bidan lakukan sesuai SOP yaitu kolaborasi interdisipliner yang merupakan aspek penting dalam manajemen MPAKP yang memungkinkan bidan untuk bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain ya. Kalau pada kasus tadi ya pada dokter mungkin kalau butuh rujukan ya bisa ahli gizinya atau mungkin psikologisnya dan lain-lain dalam penanganan kasus kompleks. Maka pada kasus di atas, bidan seharusnya berkoordinasi dengan dokter yang menunjukkan bahwa perlunya pendekatan kolaboratif untuk memastikan keamanan dan hasil yang terbaik bagi pasien. Kolaborasi ini dinilai untuk menilai lebih lanjut apakah pasien perlu mendapatkan pengobatan atau tindakan medis lainnya. Maka yang benar jawabannya adalah C ya. Nah, di sini sudah jelas dari pembahasan yang sudah saya paparkan tadi. Oke, sudah jelas ya. Nah, ini juga ada mungkin bisa untuk tambahan referensinya dari ini saya dapatkan dari Nur Salam ya pada manajemen keperawatan karena ilmu kebidanan itu juga termasuk ini ya ilmu keperawatan gitu ya Bu. Kemudian ini pada referensi Rukoya dan Yulianti, manajemen kebidanan praktek klinik. Nanti bisa dibaca untuk lebih lanjutnya begitu. Mungkin cukup ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.